Assalamualaikum, hai, perkenalkan nama saya Nandasari, NIM 19681030, mahasiswi semester 5 Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Hendrianto MA. Di sini materi saya adalah konsep dasar lembaga keuangan syariah. Di mana di sini pokok bahasannya yang pertama adalah konsep dasar uang, yang kedua karakteristik dan jenis uang, yang ketiga adalah konsep uang dalam Islam, sistem bunga dan bagi hasil, dan yang keempat adalah peran lembaga keuangan. Kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep uang. Di mana dalam konsep uang ini, dalam ekonomi Islam, secara etimologinya uang itu berasal dari kata al-naqdu atau nuqud, di mana al-naqdu itu adalah yang baik dari dirham atau menggenggam dirham atau membedakan dirham. Sedangkan nuqud itu adalah mata uang atau tunai atau pembayaran kontan. Definisi uang sendiri adalah benda yang disetujui masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan sebagai standar nilai barang atau jasa. Yang kedua itu adalah karakteristik dan jenis uang. Yang pertama adalah karakteristik, di mana karakteristik uang di sini ada 7 poin. Yang pertama itu tahan lama, yang kedua dapat diverifikasi, yang ketiga dapat dibagi atau dipecah, yang keempat itu sepadan, yang kelima itu langka, yang keenam itu dapat diterima secara luas, yang ketujuh tidak dapat disensor. Selanjutnya itu adalah jenis uang. Di mana jenis uang ini adalah ada uang kertas, ada uang logam, ada uang kira, sama uang kuasai ya. Dan materi ketiga itu adalah konsep uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu berbeda, di mana konsep uang dalam ekonomi Islam itu sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah bukan kapital. Maksud dari konsep uang dalam Islam adalah yang pertama, dalam Islam itu tidak mengenal time value of money, karena uang bukan makhluk hidup yang dapat tumbuh atau berkembang. Dan yang kedua itu tidak mengenal konsep economic value of time, artinya uang tidak bisa didasarkan pada pertambahan waktu, karena uang tidak memiliki nilai waktu, melainkan waktulah yang mempunyai nilai ekonomi. Dan yang ketiga itu adalah Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena dilarang dalam Islam. Selanjutnya adalah sistem bunga, di mana bunga itu merupakan timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang dipinjamkan ke debitur. Kreditur merupakan sebutan bagi orang yang memberikan pinjaman, sedangkan debitur adalah orang yang meminjam. Umumnya, perhitungan bunga dinyatakan dalam jumlah persen. Nominal bunga yang harus dibayarkan adalah sekian persen dari total pinjaman. Di mana sistem bunga ini ada dua, yaitu pertama bunga tetap dan yang kedua itu adalah bunga mengambang. Dan yang selanjutnya itu adalah bagi hasil, di mana bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, di mana mekanisme pembagian bagi hasil ini sendiri, yang pertama itu ada profit sharing, di mana profit sharing ini berarti kesepakatan. Dan yang kedua itu adalah gross profit sharing, di mana sedikit berbeda dengan profit sharing tadi. Gross profit sharing juga merupakan kesepakatan bagi hasil. Hanya saja pembagian keuntungan hasil usahanya itu dihitung berdasarkan pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan. Dan yang ketiga itu ada revenue sharing. Berbeda dengan dua poin yang sebelumnya tadi, revenue sharing ini adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya operasional dan kondisi dalam sistem perbankan. Dan materi yang terakhir itu adalah peran lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan itu berperan dalam 4 aspek. Yang pertama adalah memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Dan yang kedua itu lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dan yang ketiga itu adalah bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah
Ada pula yang namanya Pegadaian, yang merupakan lembaga keuangan non-bank, di mana Pegadaian ini didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Itulah tadi beberapa pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.